Mari kita mulai perjalanan kita dalam dunia sepak bola bersama Football Focus ID. Setelah pertandingan melawan Cina, Ketua Umum PSSI langsung mengambil keputusan tegas demi menjaga harapan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut adalah jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Cina. Babak pertama dimulai dengan ketat, di mana Timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola pada 5 menit pertama. Namun, pertahanan Cina sulit ditembus. Peluang pertama datang dari Witan Sulaiman pada menit ke-10, di mana pemain Persija Jakarta tersebut berhasil masuk ke kotak penalti, tetapi terjatuh pada momen krusial sebelum menyelesaikan serangannya. 2 menit kemudian, giliran Ragnar Oratmangun yang mendapat peluang, tetapi tendangannya dari luar kotak penalti masih melambung. Hingga menit ke-20, Indonesia masih mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka mengalami kebuntuan. 1 menit kemudian, justru gawang Timnas Indonesia yang kebobolan. Berawal dari tendangan bebas, bola seharusnya dikuasai oleh Shane Patinama. Namun salah satu pemain Cina berhasil menyodok bola yang kemudian jatuh ke kaki pemain Cina, Abdui, yang dengan bebas menendangnya ke gawang Indonesia. Gol ini membuat Cina unggul 1-0. Pada menit ke-44, Abdui kembali mencetak gol kedua setelah berhasil lolos dari jebakan offside dan dengan tenang menaklukkan kiper Indonesia, Marten Paes. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga akhir babak pertama. Setelah laga berakhir, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, segera bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, untuk membahas calon pemain naturalisasi baru bagi Timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan bahwa Kemenkumham mendukung upaya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menambah pemain naturalisasi. Supratman berharap dukungan tersebut akan membawa dampak positif bagi prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Ia juga menegaskan bahwa naturalisasi merupakan cara terhormat untuk meningkatkan prestasi Timnas, serta menyebutkan bahwa negara-negara lain seperti Belanda, Spanyol, dan Prancis juga melakukan naturalisasi pemain. FIFA sendiri mengizinkan setiap negara untuk menaturalisasi pemain yang memenuhi syarat. Erick Thohir menambahkan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan selaras dengan pembinaan pemain muda. Setelah naturalisasi pemain seperti Mace Hilgers dan Elkan Reinders, kini Jairo Riedewald dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Tanda-tanda ini semakin jelas setelah Jairo memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Jairo, yang berdarah Belanda, Suriname, dan Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Ambon, saat ini bermain di Liga Pro Belgia bersama Royal Antwerp setelah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. PSSI telah membocorkan bahwa Jairo akan datang ke Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasinya saat FIFA Matchday pada November 2024. Kedatangannya diperkirakan bersamaan dengan laga kandang Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat, 15 November 2024. Di sisi lain, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung, yang juga mengomentari sepak bola, mengkritik proyek naturalisasi pemain oleh PSSI. Menurutnya, naturalisasi menciptakan euforia semu karena pemain yang berlaga bukan hasil dari pembinaan pemain muda lokal. Ia berpendapat bahwa naturalisasi adalah jalan pintas yang diambil karena ketidakmampuan federasi menciptakan ekosistem sepak bola yang baik. Gerung menegaskan bahwa kebanggaan nasional harusnya lahir dari sistem pembinaan pemain lokal, bukan hasil dari naturalisasi. Isu naturalisasi kembali menjadi perhatian setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, mengklaim bahwa beberapa pemain naturalisasi belum mengembalikan paspor lamanya. Namun, PSSI dan Kemenkumham telah membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa semua pemain naturalisasi saat ini telah mengembalikan paspor lamanya. Timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh 14 pemain naturalisasi yang memiliki garis keturunan Indonesia. Apa pendapat kalian tentang program naturalisasi yang dijalankan PSSI? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak episode kali ini di Football Focus ID. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola. Tetap dukung tim favoritmu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Football Focus ID.